Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 62. Secara kasar Hamdan mengambil undangan itu dari tangan Lia. Wajah kesalnya semakin menjadi-jadi. Lia terkejut melihat sikap kasar sang suami itu. Kamu berani sekali membuka-buka tas kerjaku, dasar gak sopan kamu. Hamdan menunjuk Lia dengan kesal. Loh emang kenapa mas, bukankah aku istrimu? Enak sekali kamu berkata seperti itu. Kalau begitu di mana privasiku? Aku punya privasi, ingat itu. Lia menghela napas dengan sikap kasar sang suami. Hal seperti itu saja mengapa harus kau besar-besarkan, Mas? Aku gak suka kamu melakukan hal-hal itu lagi, ngerti kamu? Kata Hamdan dengan penekanan. Ya sudah mas, maafkan aku kalau kau marah. Namun aku lihat itu ada undangan dari teman kamu di gedung. Aku juga mau ikut ke acara itu, bolehkah? Tanya Lia berharap Hamdan mengajaknya karena dia juga sedang hamil dan sedang idam. Ingin sekali dibawa ke pesta itu. Mendengar ucapan istrinya, Hamdan malah terkekeh. Dia merasa geli terhadap ucapan Lia. Lia heran melihat suaminya tertawa. Apakah ada yang lucu? Selama menikah 2 tahun denganku, Yunis sekalipun tak pernah aku ajak ke pesta. Karena apa? Karena dia malu-maluin. Sekarang kamu juga sama, udah gemuk. Wajah kamu kusam dan jerawatan. Aku malu tahu nggak kamu pergi ke pesta. Mendengar ucapan Hamdan, Lia menjadi kesal. Tega sekali sang suami menjelek-jelekkan dirinya seperti itu. Kenapa kamu bilang seperti itu mas? Aku istri kamu. Kamu istriku, tetapi kamu gak berhak mengatur kehidupan pribadiku. Udahlah, kamu gak perlu ngurusin aku karena aku gak suka dicurigai. Semakin kamu mau mengatur aku, maka semakin aku akan menjauh dari kamu, kata Hamdan kesal. Sikapnya itu mengisyaratkan kalau dia tak akan mengajak Lia ke pesta pernikahan temannya yang akan banyak makanan mewah itu. Belum lagi Hamdan menghinanya jelek dan menjelek-jelekkan dia. Hati Lia semakin sakit, baru saja menikah namun suaminya itu sudah bertindak semaunya, membuat Lia gusar dengan sikap Hamdan. Esok harinya saat Lia sudah membeli telur dan dia masukkan ke kulkas beberapa buah yang dibelinya, dia membuat telur mata sapi untuk sarapan dia dan Hamdan. Selama 3 bulan Lia harus sabar mengeluarkan uangnya buat keperluan dapur mereka terlebih. Hamdan mau makan enak dan tak mau memberi nafkah. Hanya 3 bulan, Lia membatin dalam hati dan dia akan meminta nafkah yang layak setelah 3 bulan berlalu. Saat mereka sedang menikmati makanan, masuklah ibu dan Ambar seperti biasa. Lia menghela napas, apalagi yang mereka mau. Kalau untuk menafkahi dirinya, dia tak akan merasa berat. Sekarang wanita itu harus menafkahi Hamdan juga ditambah ibu dan Ambar, membuat Lia semakin bertambah berat menafkahi mereka sekeluarga. Jika seperti ini, buat apa dia menikah? Hanya menyiksa batinnya saja. Ambar langsung duduk dan melihat mereka sedang makan bersama. Dia membuka tudung saji dan merasa kecewa. Loh, kok kalian cuma sarapan ini sih? Ya, aku harus hemat, kata Lia dengan gusar. Ambar hanya mencibir sementara Bu Rowina langsung membuka kulkas. Di sana berjajar telur yang dibeli Lia. Lalu semua dikeluarkan oleh wanita itu. Hamdan sama sekali tak peduli karena ibunya memang sudah terbiasa seperti itu. Kamu baru belanja ya Lia? Wah ada telur, minyak, sayur, gula. Ambar jangan diam aja, ambil plastik biar dimasukin dan bawa beras sekalian, ucap Bu Rowina tanpa malu. Ambar bergegas mengambil plastik seperti yang ibunya mau. Kita goreng saja di rumah, kan udah ada minyaknya, ucap Bu Rowina mengulas senyum. Lia menjadi gusar, pasalnya belanjaan yang dia beli supaya tak repot malah dibawa ibu dan Ambar dan tentu saja dia tak tinggal diam. Apa-apaan ini? Kenapa apa yang aku beli malah kalian bawa seperti ini? Taruh lagi kebutuhan yang aku beli, Bu. Apa sih kamu? Udah jelas ini anakku yang mau beli, dasar pelit. Zaman dulu Yuni gak pernah protes, aku selalu membawa apa saja dari sini. Sekarang
Kamu protes gak tahu malu kamu, ucap Bu Rowena menunjuk Lia dengan sengit. Lia menghela napas panjang, ternyata cobaan dia menikahi Hamdan sangat besar. Dia menyesal menikahi lelaki itu, apalagi di dalam rahimnya juga ada anak mereka. Lia membencinya. Jika seperti ini, dia tak akan tahan untuk hidup dengan Hamdan. Aku gak suka kalian semua nyamain aku dengan Yuni. Aku bukan dia. Aku bukan dia, dan Yuni dinafkahi oleh Mas Hamdan, sedangkan aku, semua kebutuhan dapur ini aku yang membeli dan gak ada uang Mas Hamdan sama sekali. Jadi aku gak rela kalian mengambilnya. Balikin, Bu. Anakmu gak memberikan uang sepeser pun sama aku, kata Lia sengit, namun Bu Rowena tersenyum samar. Jangan bohong kamu, Hamdan selalu memberi kebutuhan dapur, dan kami sudah terbiasa mengambil seperti ini, ucap Bu Rowena terkekeh melihat Lia marah. Kamu jangan diam aja, Mas. Jelaskan sama keluarga kamu kalau aku yang membeli untuk menafkahi kamu. Lia menggoncang tubuh Hamdan, dan Hamdan membanting sendok dia makan. Apa sih kamu? Kamu Lia selalu cari masalah. Aku lagi makan dan terganggu. Malah yang kamu beli juga cuma telur. Beli dong makan apa yang enak. Lontong sayur atau bubur ayam. Dan kamu cuma kasih makan aku telur aja, kamu sudah ribut. Percuma aku cari istri kerja kalau uang kamu gak bisa dipakai. Apa kamu bilang jadi kamu memanfaatkan aku hanya untuk menafkahi kamu dan keluarga kamu, Mas? Lia tak terima. Dia memandang Hamdan tajam. Kamu baru saja jadi istri aku, kamu sudah banyak gaya dan alasan. Baru memberi buat ibuku sedikit saja protes. Kita kan sudah bersepakat, seharusnya kamu mengerti kalau Yuni bisa bertahan menjadi istriku, dan kamu harus lebih hebat dari dia, paham? Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. Kalau kayak gini terus, aku mau pergi saja ke rumah ibuku. Lia menangis sesenggukan, tak sangka keluarga suaminya parasit dan Hamdan adalah benalu. Bagaimana dia bisa lepas dari mereka? Dia baru saja menikah beberapa minggu, namun Hamdan sudah membuat kesalahan dan keresahan. Lia menyesal menikahi Hamdan. Lia beranjak ke kamar dan Hamdan menarik tangannya. Mau kemana kamu? Kata Hamdan ke istrinya. Lia melepas kasar tangan Hamdan. Hamdan mengikuti ke kamar, sementara Ibu dan Ambar hanya mencibir melihat pertengkaran mereka. Mereka berdua emang lebay, Bu. Udah kita pulang aja dan bawa semua belanjaan buat kita, lumayan, ucap Bu Rowena membawa plastik dan juga beras yang dibeli Lia. Mereka tanpa rasa bersalah pulang saja membiarkan Hamdan dan Lia bertengkar. Mau kemana kamu? Kata Hamdan ke Lia. Aku gak akan tahan kalau hidup dengan kamu seperti ini. Hamdan mendesah kesal karena ulah Ibu dan Ambar, namun dia tak bisa memarahi mereka. Karena dari dulu sikap mereka seperti itu, ditambah ibunya sekarang sudah janda karena ulah bapak menceraikan dan sekarang tak mau lagi bertanggung jawab. Kalau dibiarkan pergi, maka rencana Hamdan bisa gagal untuk menguasai Lia. Mereka baru saja menikah, masa harus bercerai? Belum lagi Hamdan sudah kehilangan uangnya 5 juta untuk menikahi Lia. Dia akan rugi. Sekarang dia harus mengalah dahulu agar wanita itu percaya dan gak ribut lagi. Sudahlah Lia, maafkan keluargaku. Ibu sekarang janda dan kamu harap maklum. Uangku juga sudah habis karena mereka. Hamdan membujuk Lia. Lia masih menangis dan Hamdan memeluknya. Tanpa dilihat Lia, Hamdan meringai. Kamu berubah, Mas. Aku sama sekali tak mengenali kamu lagi. Maafkan sikapku. Aku pusing sekali. Uangku benar-benar habis dan maukah kamu meminjamkan uangmu kepadaku? Serga Hamdan memelas. Lia melepaskan pelukan suaminya itu. Dia menjauh seketika. Apa maksudmu, Mas? Aku sudah menafkahi kamu dan uangku juga gak ada. Kamu bisa pinjam ke bank dan ambil 200 juta. Uang itu akan kita jadikan modal buat usaha. Ayolah Lia, ambil uangmu dan bila usaha kita berhasil, maka kita bisa kaya, ucap Hamdan mengiming-imingi Lia. Lia menjadi gusar melihat wajah memelas Hamdan, namun dia juga tak percaya dengan suaminya itu. Apa yang harus diperbuatnya? Dia berpikir keras karena Hamdan selalu berkata meminjam uang padanya, namun dia merasa sangat keberatan dengan uang 200 juta yang mau dipinjamnya. Lia sama sekali tak percaya dengan Hamdan, apalagi keluarganya yang banyak gaya dan terkesan numpang hidup. Mbak Yun, ada yang mau ketemu, kata Rita mengetuk pintu ruang kerja Yuni. Yuni menghentikan aktivitasnya dan melihat Rita. Siapa? Tanya Yuni dengan dahi mengernyit. Apakah Tante Lisna atau Pak Irsyad? Sepertinya istri dari mantan suamimu mau menjumpaimu, Mbak. Lia, Rita hanya mengangguk. Yuni menghembuskan napas gusar dan berpikir buat apa wanita itu datang ke tokonya serta mau bertemu pula.
Dia sendiri? Iya mbak, dia sendiri. Bagaimana, boleh masuk tidak? Tanya Rita lagi. Iya, biarkan dia masuk, kata Yuni. Rita kemudian keluar dan memanggil Lia untuk masuk. Yuni, aku mau bicara padamu, sergah Lia setelah dia masuk. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.